Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Senin tanggal 29 September tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Gatot. Ia ini mempunyai kisah dengan seorang wanita bernama Murti. Murti ini adalah istri dari Pak Camat. Dan Gatot ini dikenal oleh warga komplek karena kelakuannya yang sangat tidak baik. Ia ini adalah gemar sekali minum minuman dan bermain judol. Dan Murti ini adalah juga sebagai teman sewaktu kecil Gatot. Bahkan sampai sekarang mereka tinggal berdekatan, hanya dibatasi tembok setinggi setengah meter yang memisahkan dapur rumah Gatot dengan dapur rumah Pak Camat. Selain menjadi istri Pak Camat, Murti juga menjadi guru agama di madrasah. Dan karena tak kuat membayar listrik, Pak Camat memberi sambungan dari rumahnya ke rumah Gatot dan itu gratis. Demikian dengan air. Gatot setiap sore selalu mengambil bertimba-timba air dari mesin pompa milik Pak Camat. Dan keluarga Murti sudah menganggap Gatot sebagai anaknya sendiri. Dulu Gatot adalah anak yang baik dan penurut. Banyak sekali kenangan bersama Gatot yang tak mudah dilupakan oleh Murti. Tapi Gatot dulu lain dengan Gatot sekarang. Ada yang bilang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Gatot yang cuma sempat sekolah sampai kelas 2 SMP seakan mewarisi perilaku ayahnya. Para orang-orang tua pasti tahu persis kelakuan Cak Karso, ayahnya si Gatot. Kalau pagi, Cak Karso memang bekerja normal sebagai sopir truk. Tapi begitu malam tiba, Cak Karso beralih profesi, membuka warung kopi di pintu masuk komplek. Tentu bukan semata kopi yang dijual, mulai dari air putih biasa sampai minuman anggur, semuanya bisa didapat dan dinikmati dengan bebas. Menemani permainan kartu dengan taruhan
kalah luar biasa. Cakarso adalah pelopor judol yang membuat komplek itu begitu tersohor hingga keluar kota. Dan Gatot kecil sering menemani ayahnya dan mengaku senang karena orang-orang sering memberinya uang jajan. Sejak itulah Gatot kecil mulai menampakkan perubahan total dan semakin menjadi-jadi ketika ibunya meninggal dengan tragis.
Kemudian Murti tahu kalau ternyata Gatot menyewakan rumah peninggalan orang tuanya dan menggunakan uang hasil sewa rumah itu untuk pergi merantau keluar pulau. Orang-orang pun senang dan berpikir kalau Gatot tidak seperti ayahnya. Umur 18 tahun, Gatot sudah meninggalkan komplek. 6 tahun sejak meninggalkan komplek, terdengar kabar yang makin membuat warga memanjatkan puji syukur. Gatot telah menikah dengan gadis anak ulama terkenal di perantauannya. Mau tidak mau, Gatot harus menyesuaikan dengan kehidupan istrinya. Setiap hari, Gatot memakai baju gamis dan menjadi tukang azan di masjid. Ketika Gatot dipercaya oleh mertuanya untuk mengelola pondok pesantren, semakin bersyukurlah warga komplek karena Gatot benar-benar berbeda dengan ayahnya. Namun 2 tahun kemudian, Gatot berubah. Kabar yang berembus mengatakan kalau Gatot mulai menyalahgunakan fungsi pondok. Dia mulai meniru perilaku ayahnya. Gatot mengganti musik qosidah dengan musik rock. Persatuan hadrah dia tambahi dengan konsep lagu mancanegara. Para santri tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Santri pria pun tidak lagi dibatasi untuk bertemu santri wanita. Pengajian rutin berubah menjadi acara makan dan minum. Tentu saja mertuanya marah besar dan istrinya menanggung malu besar. Tidak sampai 3 tahun, pernikahan itu kandas tanpa digaungi seorang momongan. Tuhan pasti tidak meridhoi Gatot menjadi seorang ayah karena takut akan menjadi seperti ayahnya. Gatot cerai dan mendapat harta bagi warisan dari istrinya berupa mobil dan uang tunai beberapa puluh juta. Orang-orang mulai yakin kalau Gatot memang tak lebih baik dari ayahnya. Ketika Gatot kembali pulang ke komplek, maka ketika itulah perlahan tapi pasti ia merubah komplek menjadi seperti dulu. Harta yang didapat dari hasil perceraiannya ludes dalam sekejap, termasuk mobil. Semakin hari, Gatot bukannya semakin kaya, tetapi justru semakin hidup susah dengan tumpukan hutang di sana sini. Dan sampai tersiar kabar kalau pas tengah malam tadi Gatot digelandang ke kantor polisi. Dan sehabis sholat, Murti berjalan menuju dapur. Namun belum sampai di sana, ia mendengar bel rumah berbunyi, diiringi ketukan pintu dan ucapan salam. Murti mengurungkan niat memasak dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, Murti kaget setengah mati. Di hadapannya telah berdiri Gatot dengan keadaan babak belur. Gatot berdiri menyandar pada kusen pintu, seakan untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Antara takut dan kasihan, Murti mempersilahkan masuk. Namun Gatot menolak dan tetap berusaha untuk berdiri tegak.
Teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.